2023 kita sama-sama melaksanakan kegiatan kultum atau kultum yang dilaksanakan di Musola SMA Negeri 1 Riau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka mengikuti kegiatan anniversary SMA Negeri 1 Riau ke-44. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin wa illa wa ma'ahadu mahram." Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan atau berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali ada mahram yang menyertainya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pergaulan bebas memiliki dampak bagi para remaja. Bacalah surat-surat kabar yang ada. Sudah berapa banyak gadis-gadis berkelimpangan menjadi korban? Sudah berapa banyak bayi-bayi lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak? Apakah deretan korban-korban ini harus bertambah dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi, hingga menginjak-injak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang mereka meninggalkan keluarga mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berbicara dengan tutur kata yang baik. Maka oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sepatah kata, dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi begitu banyak kata yang telah saya rangkum dan saya beri judul Bahaya Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pergaulan bebas adalah wabah bagi para remaja. Wabah yang memiliki dampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Pergaulan bebas yang paling sering kita temui pada zaman sekarang ini ialah pacaran. Saking banyaknya, pacaran telah dianggap hal yang sepele bagi para generasi muda. Padahal mereka tahu bahwa Allah telah mengharamkan pacaran itu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Namun lama-kelamaan pasti akan ketemu. Ketika sudah ketemu, saling ngobrol, curhat, pegangan tangan, lalu berpelukan. Dan sampai kita tidak akan tahu bahwa mereka akan melakukan
saya mengharapkan kepada teman-teman sekalian, jangan sekali-kali kita mendekati zina. Banyak orang di luar sana yang berpacaran hingga hamil di luar nikah. Kita pasti setuju jika kondisi moral bangsa semakin hari kian merosot. Banyak sekali remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga zina tak dapat dihindari. Justru bagai buah si malakama. Kemajuan zaman di masa sekarang justru bagai buah si malakama. Tontonan pornografi, cerita pornografi bisa diakses di setiap kalangan, bahkan di anak di bawah umur pun. Hal ini justru menyebabkan zina semakin merebak. Telah banyak hal yang membawa kita kepada perbuatan yang buruk. Ada yang mengatakan bahwa mencintai karena Allah dan tidak mungkin akan mendekati yang namanya zina. Padahal dengan pacaran saja itu merupakan suatu perbuatan yang mendekati zina. Dengan membawa-bawa atas nama cinta Allah, itu merupakan hal yang salah. Ada yang berpendapat bahwa memiliki pacar adalah sebagai penyemangat. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Nyatanya saat kita belajar, saat kita bermain, saat kita disuruh sama orang tua, pikiran kita melayang, jiwa kita melayang. Apakah yang dipikirkan teman-teman? Pacar kita, apakah pacar kita sudah makan? Apakah pacar kita sudah tidur, sudah istirahat? Apakah seperti itu, teman-teman? Pasti seperti itu. Lantas apa aja yang akan bersemangat? Ada yang katanya, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Oh, teman-teman, kita sebagai remaja-remaja yang pandai, jangan sampai seperti itu. Ada lagi kebiasaan kita, remaja-remaja yang kita ketahui. Pertama itu mendekat kita laki-laki lewat chattingan. Selanjutnya lama-lama berdekat, slip call. Setelah slip call, akhirnya ada perasaan ingin bertemu. Ketika sudah bertemu, mengobrol dengan enak, nyaman, lalu berpegangan tangan. Setelah berpegangan tangan, berpelukan. Dan tidak disangka-sangka ada setan yang lewat. Dan terjadilah masuk angin. Kemudian, iya, kalau masuk anginnya bisa dikerok gitu kan? Bisa dikenalin gitu. Siapa yang mau, teman-teman? Kita sendiri sudah malu, rugi lagi. Kita malu. Jadi dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk mendekati zina. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan yang namanya mendekati zina. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Seperti yang kita ketahui, pacaran telah menjadi sesuatu yang biasa saat ini. Bahkan telah menjadi populer pada zaman ini, yaitu pacaran. Pacaran telah berada di mana-mana saja, bahkan hampir ke seluruh dunia. Menurut saya itu, pacaran itu ada suatu hal yang salah diperbuatkan karena mengandung unsur zina. Zina itu ada suatu perbuatan yang keji, bahkan siksaannya sampai tulang-tulang, bahkan lebih. Kalau kalian tahu, bagi saya itu pacaran itu hanya sebatas SMS-an saja. Kalau kalian sering melakukannya, lama-lama jadi bukit, bahkan lebih lagi sampai yang ke atasnya tahu. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman, pacaran menjadi topik yang sangat populer dan juga sangat kontroversial.
bahkan di lingkungan sekitar kita. Dengan begitu mudahnya, dengan begitu gampangnya, kita bisa menemukan bahkan melihat sendiri banyaknya remaja yang sedang berpacaran. Mungkin bagi sebagian besar orang beranggapan bahwa pacaran itu merupakan hal yang wajar dan wajib dilakukan oleh seorang remaja. Namun, perlu kita ketahui bersama teman-teman, di dalam ajaran agama Islam kita tidak ada dianjurkan untuk berpacaran. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada satu dalil pun atau satu ayat pun yang menjelaskan yang dianjurkan untuk berpacaran. Yang ada, Islam hanya mengajarkan kita untuk menjaga diri sendiri, menjalin hubungan antar sesama dalam rangka untuk mempersiapkan pernikahan. Seperti di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari satu sisi yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan di antara keduanya Allah mempertentangbiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan kamu menyebut namanya saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan menjagamu. Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan